Nah, kita akan masuk ke bab vektor. Vektor itu alat-alat dasarnya nggak rumit. Soalnya yang susah, nanti perlu ide ya. Nanti soal-soalnya kelihatan di tutorial. Oke, sebelum masuk vektor, karena yang dibahas tuh vektor di ruang dan di bidang, maka perlu mengenal dulu sistem koordinat ruang gitu ya. Nah, sistem koordinat ruang adalah sistem koordinat yang dibangun oleh 3 sumbu. Ini sumbu X positif. Standarnya gini ya. Sumbu Y positif. Dan ini sumbu Z positif. Koordinat ruang itu sering juga ditulis sebagai R3 ngebut gitu kan. Suzuki ya, R3. Nah, ini yang standar seperti ini. Tapi nggak harus ya. Kalian mau bikin sumbunya lain juga boleh. Misal ini yang sumbu positifnya. Ini saya pengen X-nya ini. Saya pengen Y-nya yang ini. Boleh aja. Ya. Yang dikasih tanda tuh X positif, Y positif. Jadi yang ke bawah Y negatif, ini X negatif. Nah, cuma ketentuannya gini. Bila ujung sumbu X positif ini diputar terhadap sumbu Y positif, jadi diputar gitu ya. Nah, kalau diputar seperti itu, ini diputar ke sini. Oh ya, sumbu Z itu harus dengan lurus keduanya. Sumbu Z-nya ke sini ya. Cuma yang Z positif yang ke dalam atau yang keluar. Itu ditentukan oleh ini. Kalau ini diputar ke sini, yang ini nih. Ini sumbu Z diputarnya ini ke sana. Saya putarnya ke sana. Ya. Ini majunya kemana nih kalau ini bau? Ke depan atau belakang? Kalau bau diputar gini. Dari sini positif ke Y positif. Mundur ya, lepas bautnya ya. Sekrupnya lepas. Nah, itu adalah sumbu Z positif. Ya. Jadi sumbu Z positifnya ke arah depan sini. Gitu. Betul ya? Kalau diputar gini, X positif ke Y positif, si baut itu kan mundur. Nah, itu adalah Z positif. Atau pakai yang dari fisika gitu ya. Yang pakai 3 ini, atau pakai yang ini. Yang ini tuh X positif ke Y positif diputar, ini Z. Tapi yang akan kita pakai lebih yang standar aja. Ngapain yang aneh-aneh gitu ya. Kecuali ada soal yang aneh, tapi enggak lah di tingkat 1. Oke. Kemudian posisi titik di ruang. Jadi ini saya gambar sistem koordinat ruang. Kartesius juga ada X, Y, Z ya. Kemudian ini ada titik A. Koordinatnya 3, 5, 4. Kalau nyatet nggak keburu, nih akan ngebut saya. Nanti ininya diberikan kan. Nah, ada titik 3, 5, 4 artinya apa? Artinya gini, kalau titik ini kita proyeksikan ke bidang yang dibangun oleh sumbu X dan sumbu Y, itu bidang yang abu-abu. Ya. Bidang abu-abu tuh bidang yang dibangun oleh sumbu X dan sumbu Y. Nah, proyeksikan, maka nilai yang paling ketiga ini, setnya ini, itu adalah jarak ini. Ya. Jarak dari bidang ke titik, itu 4. Jadi tingginya ini 4. Ya. Setelah ada di bidang X ini, X, O, Y, atau bidang yang dibangun X dan Y, itu maka koordinat X-nya biasa aja. Tarik ke sumbu X, ini adalah X-nya. Tarik ke sumbu Y, itu nilai Y-nya. Ya? Oke, agak gede supaya kelihatan. Titik lain, misalkan ini. Titik ini. Nah, kalau mau mengetahui berapa koordinatnya, proyeksikan ke bidang yang abu-abu.
Maka nilai setnya ini adalah dari bidang ke titik. Mundur jadi negatif min 2. Setnya ini min 2 gitu ya. X-nya biasa aja ini tarik ke sumbu X. Dapat ini di sini 2,5. Tarik ke sumbu Y dapat 2. Jadi X-nya 2,5. Y-nya min 2. Bukan 2. Begitulah titik di ruang. Oke. Oh ya, sebelum. Nah, setelah tahu titik di ruang, kemudian kalau ini ada 2 titik dengan koordinat X, Y, Z-nya seperti ini, maka jarak antara 2 titik itu kayak Pitagoras biasa aja ya. Jadi tinggal, ini aduh goyang-goyang, jaraknya itu adalah, kok merah sih? Akar dari, itu udah ditulis sebenarnya, saya perbesar. Tinggal dikurangi aja ya titiknya, X-nya kurangi, boleh A kurang P, boleh P kurang A ya. Saya pakai titik ini A min P gitu ya. Pangkat 2, jadi bolak-balik sama aja karena pangkat 2. Kemudian B, Y-nya dikurangi. Kemudian tambah yang komponen ketiga, C min R kuadrat. Itu adalah jarak antar titik di ruang. Nggak dibuktikannya langsung aja. Buktinya gampang pakai Pitagoras 2 kali. Oke. Ngebut ya, ngebut. Nah, kalian nggak ditunggu nyalin kali ini. Karena bahannya banyak. Kemudian lanjut lagi. Nah, coba perhatikan ini kembali sistem koordinat ruang. Di sini kemudian saya bikin 3 bidang, yaitu yang abu-abu dulu. Yang abu-abu itu bidang yang dibangun oleh sumbu X dan sumbu Y. Ya. Termasuk yang X negatif, Y negatifnya juga ke belakangnya juga. Nah, itu dinamakan bidang yang dibangun oleh sumbu X dan sumbu Y adalah bidang X, O, Y. Semua O itu pusat koordinatnya. X, O, Y. Kemudian yang dibangun oleh sumbu ini, sumbunya belum dikasih nama ya. Ini Y, ini X, ini Z. Yang standar seperti itu. Dengan mudah yang warna merah ini bidang Y, O, Z. Atau Z, O, Y juga boleh. Yang hijau itu dibangun sumbu X dan Z, jadi X, O, Z. Nah, coba sekarang perhatikan di bidang yang abu-abu ini ada titik ini, titik R harusnya. Titik R ini nilai Z-nya berapa? Kan titik itu ada X, Y, Z koordinat. Z-nya berapa? 0. Yakin? Kalau ada titik di sini juga di bidang itu berapa Z-nya? Hah? Di bidang abu-abu juga ini 0 juga ya. Semua titik yang di bidang abu-abu itu Z-nya 0. Jadi ini koordinatnya X-nya mungkin berubah-ubah, Y-nya juga mungkin berubah-ubah, tapi ininya pasti 0, betul? Itu istimewanya. Kalau yang di merah apa? Hah? Apanya yang 0? Hah? X-nya 0, jadi dia 0. Y-nya mungkin berapa aja, Z-nya juga bisa berapa aja. Yang ini adalah yang di hijau, Y-nya selalu 0. X, 0, Z gitu ya. Itu istimewanya. Nah, karena yang di bidang abu itu Z-nya selalu 0, maka dibilang juga bidang Z sama dengan 0. Semua yang di abu-abu Z-nya 0. XY-nya bisa berubah-ubah. Nah, dengan bidang-bidang
koordinat ini, maka sekarang ruang R3 itu dibagi menjadi 8 bagian. Yang di atas abu dan yang di bawah abu. Yang di atas abu itu yang paling depan ke kita itu X-nya positif, Y-nya positif, dinamakan oktan 1. Bukan kuadran ya, kalau di bidang X-nya itu kuadran 1, 2, 3, 4. Ini namanya oktan. Jangan tanya kenapa oktan gitu ya. Nah. Ya, pokoknya namanya oktan 1 ruang ini. Sebelahnya sini oktan 2, oktan 3, oktan 4. Yang di bawah abu-abu oktan 5, 6, 7, 8. Yang penting mah yang diketahui oktan 1 sama oktan 2 aja ya, yang sering dipakai. Begitu. Telat. Habis ininya. Udahlah. Oke, baru kita masuk ke vektor. Agak cepat nih vektor nih saya. Karena banyak sekali bahannya. Nggak habis hari ini. Tapi agak mudah-mudah. Nggak kayak deret. Udah banyak, susah lagi. Yang vektor udah banyak, agak mudah teorinya. Soalnya susah. Soalnya perlu ide. Kalau yang deret sebenarnya soalnya hanya memilih metode uji yang tepat gitu. Kalau vektor harus ada idenya nanti soalnya. Oke, dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal 2 macam besaran. Besaran pertama adalah besaran yang cukup dinyatakan dalam sebuah nilai. Misalnya panjang, massa, luas, volume, muatan listrik, laju benda yang bergerak, dan lain-lain. Nah, yang perlu sebuah nilai aja dinamakan besaran skalar gitu ya di fisika ya. Yang kedua, harus ada besarannya mempunyai nilai dan arah. Seperti kecepatan, gaya, torsi, dan lain-lain. Nah, yang perlu nilai dan arah itu namanya vektor. Itu yang akan kita pelajari ya. Coba untuk memahaminya, kita lihat ilustrasi sederhana ini. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X aja ke kanan dengan laju 10 meter per detik. Ada partikel kedua yang bergerak sepanjang lingkaran. Lajunya sama, jarak tempuhnya sama 10 meter per detik, tapi dia melingkar. Apa bedanya? Coba kita lihat. Nah, partikel pertama lajunya tetap 10. Arahnya juga selalu tetap ke kanan. Maka dikatakan kecepatannya konstan. Ya. Dia punya nilai, punya arah, tapi konstan gitu ya. Kecepatannya konstan sebagai vektor nanti. Kalau yang kedua, besar kecepatannya atau lajunya konstan, sama-sama 10 meter per detik, tapi arahnya yang berubah-ubah gitu ya. Berubah-ubah. Nah, dikatakan kecepatannya nggak konstan. Jadi kecepatannya itu nggak konstannya. Kalau nggak konstan artinya dia punya percepatan. Yang melingkar itu punya percepatan karena kecepatannya nggak konstan. Nah, percepatannya ini berfungsi mengubah arah, bukan mengubah besarnya laju benda. Oke, udahlah di fisika diketahui. Pokoknya itu ya. Jadi untuk memperjelas bahwa vektor itu penting arahnya, penting nilainya. Ya. Nah, menyatakan vektor itu bisa 2 macam, lewat secara gambar atau geometri dengan cara digambar sebagai anak panah seperti ini. Ini disebut pangkal atau awalnya, ini ujungnya. Itu menggambarkan vektor secara geometri. Kemudian untuk menamakannya itu pakai huruf kecil tebal
atau huruf kecil pakai panah di atasnya. Ya, panahnya boleh gini, boleh juga gini. Cuma sepotong panahnya supaya cepat nulisnya. Boleh juga ada yang nulis gitu juga boleh ya. Oke, tapi saya pakai yang lengkap aja. Itu penggambaran secara geometrinya anak panah. Nah, kemudian nilai atau panjang sebuah vektor adalah panjang dari arah anak panah tersebut. Dan nilainya nggak pernah negatif atau panjang vektor itu. Kalau ada vektor yang nilainya negatif, nggak ada yang nilainya negatif. Kalau vektornya negatif berarti hanya menyatakan arahnya aja nanti ya. Berikut. Nah, penggambaran secara geometri enak, tapi nggak enak untuk operasi. Ada vektor nanti panjangnya atau nilainya 50. Aduh, berarti saya harus menggambar 50 satuan gitu. Panjang sekali. Nah, oke. Maka selain representasinya atau penggambarannya sebagai anak panah, bisa juga pakai angka gitu ya. Nah, ini namanya representative vector secara aljabar ya. Ini harusnya ada secara aljabar, artinya bisa ada angka-angkanya dihitung. Bukan algebra, aljabar. Aljabar. Ridwan Kamil ya. Yang lagi banyak kasus. Oke. Nah, kalau secara aljabar itu gini. Ini misalkan di bidang XY, vektor yang pangkalnya atau awalnya di titik 00 dan ujungnya di titik 3,2 itu dinamakan vektor 3,2. Tapi bedanya ini, kalau titik hanya yang biru aja. Koordinat 3,2. Kalau vektor itu ininya ya. Nah, ini vektor. Dan nulisnya untuk membedakan dengan titik, kalau vektor itu pakai kurung lancip. Disepakati itu. Jadi kalau diberikan 3,2 pakai kurung bulat, yaitu titik. Kalau diberikan dalam kurung siku berarti vektor. Awalnya di 00, ujungnya di 3,2. Demikian juga yang di ruang. Gitu ya, pakai kurung lancip. Gitu. Kemudian panjang vektor, notasinya ini. Pagar 2. Kalau pagar 1 itu mutlak, pagar 2 itu panjang vektor. Nah, ini pakai jarak antara 2 titik aja. Akan didapat kalau di bidang panjang vektor ini. Oh ya, vektor ini. Oh ya, ini namanya komponen vektor ya. Ini namanya komponen vektor. Ini nih komponennya. Nah, panjang vektor tinggal komponennya dikuadratkan, diakarkan. Sebab panjang aja, itu panjang segmen antara ujung dengan pangkalnya. Udah? Nggak lupa ini ya? SMA udah belum? Belum. Syukur. Oke. Panjang vektor jangan lupa. Lupa minggu depan digetok. Digetok, kamu juga digetok nanti. Keras loh. Ini contohnya. Contohin dulu ya. Hah? Oh. Udah ini aja contoh mah buat saya. Nah, nanti lebih keras dari itu. Kalau lupa panjang vektor. Nah. Oke. Kemudian pangkal sebuah vektor tidak selalu harus di pusat koordinat gini pangkalnya. Pangkalnya bisa di mana aja, kayak ini boleh aja gitu ya. Yang hijau, yang krem gitu boleh. Nah, kalau ada vektor yang pangkalnya di titik P,
Kebaca nggak ini tulisannya? Ini pangkalnya di titik P dengan koordinat ini. Kalau P itu titik, jadi ininya pakai kurung biasa. Ujungnya di titik Q, maka vektornya itu biasa ditulis sebagai vektor PQ gitu ya. Pakai panah. Vektor PQ. Yang isinya adalah, oh saya ini namakan U ya. Tapi boleh juga PQ gini. Ini artinya vektor yang pangkalnya di P, ujungnya di Q. Nah menentukannya gimana ini? Kalau nggak di 00 awalnya, tinggal dikurangi aja komponen-komponennya. Tapi ngurangin jangan terbalik. Yaitu titik ujungnya Q kurangi P. Karena PQ dengan QP beda, berlawanan arah. PQ gitu ya. Ini sama dengan PQ juga. Sama dengan kok kayak gitu. Sama dengan. Kebetulan tadi saya kasih nama U, boleh juga pakai PQ. Bosen dia. Udah tahu semua katanya ya. Kalau bosen kamu boleh keliling sini. Selesai kuliah turun 1 kilo. Lari aja, lari. Dua buah vektor dikatakan sama bila panjang dan arahnya sama. Pangkalnya nggak harus sama ya. Contohnya ini. Vektor W ini saya geser sebenarnya jadi vektor PQ. Ini arahnya sama. Panjangnya juga sama. Jadi ini vektor yang sama. Ini vektor V juga sama ya. Yang penting arah dan panjangnya sama. Menjumlahkan vektor, kalau udah bisa mah nggak usah disalin lagi ya. Menjumlahkan vektor. Kalau saya punya ini vektor U, yang ini. Dan vektor V, ini. Bagaimana menjumlahkan U dan V? Nah, ada dua cara. Cara yang nggak saya ajarkan, yaitu pangkalnya disatukan. Kemudian dibikin jajaran genjang. Tapi saya akan pakai yang ini. Caranya kalau mau menghitung U tambah V, ini pangkal si V ditempelkan di ujungnya U. Jadi ini digeser yang hijau. Geser supaya titik awalnya ada di ujung U. Oke, setelah itu kita tarik dari awal U ke ujung V. Itu adalah vektor hasil jumlahnya ya. Jadi yang dijalani dua kali ini U kemudian V, maka yang dari sini U tambah V. Oke. Ngebut aja. Nah, kalau saya punya vektor seperti ini vektor C, ini vektor A, ini vektor B. Saya ingin menyatakan vektor C dalam AB. Gimana? Oh ya, sebelumnya dulu ini vektor minus U belum dijelaskan. Kalau ada sebuah vektor U, minus U itu adalah vektor yang panjangnya sama dengan U, tapi arahnya jadi balik gitu ya. Pangkal dan ujungnya jadi terbalik. Coba, gimana nih menyatakan, hujan. Menyatakan ini, ada jawabannya nggak di sini? Tuh, nggak ada. C sama dengan apa tuh? Coba kalau kita amati dengan ini yang dua kali, ini terus ke sana ya. Nah, berarti B ditambah C sama dengan yang langsung A. Jadi saya punya di sini B ditambah C sama dengan A. Kalau harus menyatakan C dalam AB ya saya tulis C-nya sama dengan A min B. Gitu. Tolong kalau salah
Ada yang salah. Yang lain. Saya kasih yang lain. Kalau ada gini. Ini vektor A. Ini vektor B. Ini vektor C. Maka kalau ingin menyatakan C dalam AB apa? Berapa? Mesti cepat kali yang gini. Profesor apa? Hah? A plus B. Kata profesor, setuju? Hah? Setuju? Si Jackson. Coba, kalau ada vektor ini A, ini vektor B, A plus B itu mana? Hah? Nah ini A plus B kan? Yang di kanan gitu nggak? B-nya yang digambar kok nggak pakai panah yang di atas ya Pak? B-nya itu. Oh, ini. Ini sama ini sama gitu? Oh beda. Ah, beda. Kamu mah disesatin si profesor, mau aja. Hah? Kan dia udah jadi profesor sesat, apalagi habis lebaran. Hah? Jadi apa C-nya? Salah ya? Ah, kalau ini C tadi, min C itu kan yang ke sana ya, balikannya. Min C itu yang sana. Min C baru boleh sama dengan A plus B. Sehingga C sama dengan min A min B gitu. Paham? Jadi kalau nggak ada yang dua kali jalan, ya ini dibalik dulu. Oke? Nah, lanjut. Sekarang kalau menjumlahkan vektornya, kalau tadi secara gambar, secara geometri, kalau secara aljabar lebih enak. Pakai angka-angka ya. Oke. Bila saya punya vektor ini, kalau vektornya di bidang ya tinggal hapus aja komponen ketiganya ya. Sama aja caranya. Bila U dan V ini, maka jumlahnya tinggal menjumlahkan aja tiap komponen. Bagian X-nya jumlahkan, Y-nya jumlahkan, Z-nya jumlahkan. Tuh. Menjumlahkan vektor. Ada pertanyaan? Silahkan tanya. Nggak ada gampang ya. Perkalian vektor dengan skalar, vektor kali bilangan. Ini kalau saya punya vektor U ini, maka yang dimaksud dengan minus U, itu panjangnya sama dengan U, tapi arahnya berlawanan. Kalau 2 kali U, itu arahnya sama dengan U, atau searah dengan U, panjangnya 2 kalinya. Setengah U, arahnya sama dengan U, panjangnya setengahnya dari U. Jadi kalau di kali bilangan positif, arahnya tetap. Kali bilangan negatif, arahnya berlawanan. Oke? Wah, banyak yang nyala. Kalau kelewat rekamannya, nanti saya harus ngerekam ulang. Nyambung-nyambungin. Harus pakai si itu tuh. Apa? Guru matematika Pangbagerna Sebandung Raya itu muncul lagi. Udah kalian udah lihat, bosen lihat tampangnya juga ya. Kata dosen orang nu gelo muncul deui cenah. Oke. Ini masalahnya gini. Ada vektor U diketahui. Vektor V diketahui. Vektor M enggak ya? U dan V aja yang diketahui.
Kemudian kalau gini artinya segmen garis ya, bukan vektor. Segmen garis AB itu 2/3 dari segmen garis AC. Ya, AB itu 2/3 AC. Segmen garis bukan vektor. Nah, nyatakan vektor M ini sebagai dalam U dan V. Yang diketahuinya U dan V vektornya. Gimana? Ya, kita lihat vektor M ini sama dengan vektor U ditambah vektor AB, betul? Ya, tadi ini 2 kali jalan, ini langsung set sekali, berarti dia jumlahnya. Push. Gimana mendapatkan vektor AB? Vektor AB, karena panjangnya 2/3 AC, ya dia 2/3 dari vektor AC, betul? Nah, gitu. Vektor AC dapatnya gimana? Dari UV. U ditambah AC sama dengan V kan? Jadi AC sama dengan V kurangi U. Kali lagi. U ditambah AC sama dengan V. Jadi AC adalah vektor AC V kurangi U. Udah tinggal dihitung aja bawahnya. Nah, beres. Lanjut lagi. Lanjut contoh kedua sederhana aja. Ini diberikan seperti ini. Ini atap gitu ya. Kemudian ini ada benda beratnya 200 Newton. Digantung sama 2 tali ini. Dengan sudut seperti diketahui. Tentukan besarnya gaya tegangan tali T1 dan T2. Besarnya aja ya. Nggak menentukan vektor T1, T2. Tapi menentukan besarnya. Nilainya. Besar gaya. Besar tegangan lah ya. Atau gaya di vektor T1 dan T2. Oke, caranya udah standar di fisika. Kalau benda ini diam, berarti di titik ini resultan gayanya harus 0. Nah, kita uraikan gaya-gaya yang berada pada sumbu horizontal, totalnya harus 0, pada vertikal juga harus 0. Jadi, ini si gaya T1 saya uraikan atas komponen horizontal dan vertikal. Ini, U dan V. Yang merah juga saya uraikan. Itu namakan yang horizontalnya Q, yang vertikalnya P. Kemudian sudut ini dengan mudah dihitung alfa. Ini kalau ditarik ke atas tegak lurus, ini 45, ini di sini tadi 90. Ya ini harus 45 alfanya. Betanya harus 30. Nah, maka kita lihat resultan gaya yang vertikal dan horizontal harus 0. Yang vertikal adalah ini U dan P searah. U tambah P harus 200. Yang horizontal besar gaya V sama Q harus sama. Panjangnya ya, panjang vektornya. Atau besar gayanya. Nah, ini. Itu. Ya udah, biarin. Kalau di tengah ada kepotong ya biarin aja. Nah, coba U ini adalah kita hubungkan dengan T1. Kenapa dihubungkan dengan T1? Kan kita mau ngitung ini. Tegangan T1 dan T2. U itu sama dengan T1, panjang T1, kosinus alfa. P itu sama dengan panjang T2, panjang P ya, atau besar P, sama dengan besar T2 kali cos beta.
Masukkan aja ke situ. V sama aja ya. V itu sama dengan ini aja nih. Ini adalah T1 sin alfa. Dan satunya lagi. Nah, udah kita samakan. Cos alfa bisa dihitung. Cos beta bisa dihitung. Sin alfa, sin beta bisa dihitung. Dihitung saja. Kita dapat dua persamaan dengan dua bilangan gak diketahui. Bisa dihitung panjang T1 dan T2-nya. Beres. Sok. Oke, lanjut lagi. Nah, coba kita lihat. Tadi kan dijelaskan menjumlahkan secara aljabar. Nah, kemudian sifatnya kalau ada 3 vektor dan 2 bilangan skalar. Nah, ini ada 8 rumus. Jangan diapalin. Saya aja ada 8 nggak apal. Suruh nyebutin satu-satu, mana apal. Pokoknya sesuatu yang normal, udah nggak usah diapalin. Misal kayak ini, U tambah V sama dengan V tambah U. Kita perlu ngapalin tuh kalau sifatnya aneh. Misalkan matriks ya, kita nggak belajar matriks ya. Matriks itu A kali B dengan B kali A beda. Nah, itu harus di warning, kita harus ingat. Perkalian matriks nggak komutatif. Kalau komutatif mah udah aja. Nggak usah diingat. Ya. Nah ini. Boleh yang mana aja dikelompokkan. U tambah 0 ya jelas U. Nggak usah apal itu jadi ditutup U tambah 0 ya. 0 tambah U. 0 tambah U ya U gitu ya. U tambah minus U ya habis gitu. Kayak bilangan aja. Meskipun ini vektor. Nanti dipakai aja langsung di soal ya. Kemudian ada yang namanya vektor basis standar. Kenapa saya pakai standar? Di buku Purcellnya hanya dibilang vektor basis aja. Sebenarnya vektor basis tuh ada banyak. Nggak harus yang ini. Cuma untuk di tingkat 1 hanya belajar yang ini. Yang namanya vektor basis standar. Yaitu gini. Kalau saya punya vektor 1,0. Jadi ininya koordinatnya 1,0 sebagai vektor ditulis siku. Itu dinamakan vektor I. Nah, atasnya boleh pakai topi gitu, boleh juga nulis biasa pakai panah juga boleh ya. Panahnya mau yang lengkap juga boleh gitu. Tapi kalau vektor basis biasanya pakai topi aja cukup gitu ya supaya nggak kepanasan. Gitu. Nah, yang ke sini vertikal itu 0,1 itu namanya J. Standar ini penampakan IJ itu. Kecuali di elektro. Kalau di elektro J-nya dipakai untuk bilangan kompleks jadi dia ganti nama. Kalau di ruang ini yang 100 I 010J 001K. Buat apa ada vektor basis? Sebenarnya hanya untuk nulis gini aja nih. Kalau saya punya vektor ini, saya bisa uraikan seperti ini. Sama aja ya. Ini U1 kali vektor basis yang pertama, kedua, ketiga. Jadi bisa ditulis seperti ini. Gitu. Nah, jadi mulai sekarang nulis vektor boleh pakai ini, boleh pakai yang bawah. Di soal-soal tutorial juga munculnya kadang yang ini, kadang yang ini. Sama aja. Saya lebih senang yang ini ya, nulisnya lebih gampang daripada ini harus pakai topi segala. Oke. Diingat-ingat vektor basis. Nah. Kemudian ada yang namanya hasil kali titik. Diterjemahkan dari inner product. Bukan dot product. Atau ada buku yang menamakan inner product, hasil kali dalam. Jangan tanya saya kenapa namanya ini gitu ya. Ini standar. Kalau kita punya dua vektor, katakan vektor U tuh ini,
vektor V itu ini, hasil kali titik tuh tinggal dikalikan aja per komponennya ya. U1 kali V1, U2 kali V2. Kalau 3 komponen sama aja seperti ini. Dan yang perlu diperhatikan, kalau 2 buah vektor dikalikan lewat hasil kali titik, hasilnya adalah bilangan atau skalar. Nanti ada lagi hasil kali silang, itu hasilnya vektor, beda lagi. Sementara ini pokoknya perkalian 2 vektor, hasilnya skalar. Minggu depan kalau lupa, digetok gitu. Nanti dikasih vektor ini di soal, vektor ini perlu menghitung perkaliannya. U kali V, dihitung. Hasilnya vektor. Wah, itu digetok dah. Soalnya kejadian gitu ya. Kejadian di ujian tuh. Ini kayak ini. Hasilnya tuh ini. U1 V1 U2 V2 vektor dia hasilnya. Udah salah nanti ngerjain ke bawahnya. Tidak ya, hasil kali titik itu bilangan. Skalar. Bukan vektor lagi. Nah, sifat-sifatnya kembali ini nggak usah diapalin. Karena udah otomatis, komutatif. U kali V sama V kali U sama. Nggak ada perkecualian, nggak ada keanehan. Udah, nggak usah apal. Ini 3 juga sama, kayak bilangan aja. U kali V tambah W, ya ini kali ini, tambah ini kali ini. Konstantanya bisa nyisip kemana aja. Nah, yang betul-betul harus apal ini yang 5, 6, 7. Saya nggak buktikannya di sini. Ini semua rumus ada buktinya. Kita akan pakai aja. Yang pertama, U kali U itu sama dengan panjang U pangkat 2. Tuh ya. Coba ilustrasinya yang ini. Misalkan U-nya sama dengan vektor berapa ya? 2, 1, min 2 gitu. Nah, maka U kali U. Nuh, hasilnya berapa? 4 ditambah 1 kali 1 ditambah min 2 kali min 2. 9 gitu ya. Sedangkan kalau dihitung panjang U-nya akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Kalau kita kuadratkan, ini kuadratkan, ya dapatnya 9 juga. Jadi U kali U sama dengan panjang U pangkat 2. Oke. Kemudian U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali cos sudut antaranya. Sudut antaranya selalu dihitung paling besar 180 derajat. Ini banyak sekali dipakai nanti ke belakangnya. Kalau lupa ini, wah cilaka. Nah, dari sini kita lihat kalau vektor U dan vektor V saling tegak lurus. Kita lihat pakai rumus yang 6. U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali cos. Kalau dia saling tegak lurus, ini pi per 2. 0. Jadi kalau dua vektor saling tegak lurus, di dot produkkan akan 0. Penyebabnya ini, cos 90 derajat. Oke ya. Oke, itu mengenai hasil kali titik nanti akan dipakai sebentar lagi. Sebelum dipakai, kita lihat dulu yang namanya vektor satuan. Tuan-tuan ini kepakai di vektor.
Sanyonya nggak kepake. Satuan aja yang dipakai. Kemudian ada yang namanya vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Jadi kalau awalnya saya punya vektor U, ini yang hijau, vektor U, maka yang dimaksud dengan vektor satuan dari U, itu adalah vektor yang searah dengan U, tapi panjangnya 1. Jadi vektor yang sama dengan U, tapi panjangnya 1. Nah, cara memperolehnya tinggal vektor U ini dibagi panjangnya. Kalau dihitung, panjang dari S ini pasti 1. Masukkan aja ke rumus panjang vektor ini. Pasti diperoleh dihitung 1. Oke? Ingat, vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1 dan searah dengan vektor semula. Coba kita lihat ini soal. Nah, ini rada mikir sedikit. Saya punya vektor U ini ya. U-nya udah ada angkanya tuh. Vektor 3,4. Kemudian di sini ada vektor W. Ya. Vektor W searah dengan U, panjangnya 4. Bagaimana menentukan vektor W? Supaya nggak membingungkan, yang ini dihapus dulu. Nah, gimana ngapus yang merah? Nggak mau. Nah, bodoh ah. Gitu ya. Gitu. Ada vektor U diketahui komponennya. Ada vektor W panjangnya 4 searah dengan U. Bagaimana menentukan vektor W? Dibuka. Nah, misal V ini vektor satuan dari U. Tadi vektor satuan dari U apa? Hitung. Yaitu vektor U dibagi panjangnya. Ini pas 25, saya bikin contohnya. Jadi ini 3/5, 4/5. Nah, maka ini kan vektor yang searah dengan U, panjangnya 1. Yang W itu searah dengan U, panjangnya 4. Berarti si W ini 4 kali V, gitu. Udah tinggal dihitung. W ini adalah panjangnya dia dikali vektor satuan. Ya, ini mau dimasukkan boleh 12/5, 16/5 gitu. Oke, berikutnya kita akan mempelajari vektor proyeksi. Perlu rumus cosinus tadi itu. Gini, vektor proyeksi itu. Saya awalnya punya vektor U dan vektor U yang hijau dan vektor V ini yang biru. Ya. Dan pangkalnya disatukan. Vektor U dan V pangkalnya disatukan. Kemudian vektor U ini diproyeksikan ke V. Ya, ujungnya diproyeksikan. Kalau pangkalnya kan udah barengan, ini diproyeksikan. Hasil proyeksinya saya namakan vektor W. Nah, dari awal U dan V udah tahu nih. U dan V udah ada, komponennya udah diberikan. Kita akan mencari isi atau komponen dari vektor W. Notasinya dulu ini seperti ini. PRJ, projection. Ini artinya U diproyeksikan ke V. Jangan terbalik ya. Ingatnya ini aja yang atas U,
diturunkan, diproyeksikan ke V. Beda dengan proyeksi VU. Itu V diproyeksikan ke U. Lain lagi nanti rumusnya. Nah, kita akan ngitung W. Tekniknya mirip yang sebelumnya ini. Gimana, Jackson? Tadi kan kamu ngejawab yang ini, sekarang yang ini. Bagaimana menentukan W? Sibuk nyalin dulu si Jackson. Oke, lanjut. Vektor satuan dari V, ya gampang kan? V dibagi panjangnya. Penong, buka. Nah, ini. Yang ini sih disalin dari sini. Mana tadi? Ya betul ini. Ini kan panjang W. Saya salin panjang W. Sebenarnya tadi bisa dicoret, baru dicoret di bawah, biarin aja. Kali vektor satuan dari V. Ini dicoret, ketemulah rumusnya ini. Ini adalah vektor proyeksi U pada V. Begitu ya. Nah, oh ya, jadi saya review sedikit. Jadi proyeksi U pada V hasilnya pasti searah dengan V. Jadi harus kali V sini. Nah, mengingatnya tinggal U kali V. Ininya V semua, tapi ini panjang-panjang, ini baru vektor V. Ini mau ditulis V kuadrat juga boleh, panjang V kuadrat. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Tentukan B supaya ini dan ini saling tegak lurus. Caranya gimana? Kalau tegak lurus, berarti kalau dikalikan harus 0 ya. Ya udah, tinggal hitung itu aja. Kalikan aja harus 0. Ah, ini mah. Tapi kadang-kadang soal tipe A keluar kayak gini. Supaya paham bahwa tegak lurus tuh dikalikan 0. Belum ada yang pakai proyeksi ya, biarin aja. Nanti ada contohnya di bawah. Soal berikutnya. Diketahui 3 buah titik di bidang ini. A, B, C. Titik ya, kalau pakai kurung ini titik. Gunakan konsep vektor untuk menentukan sudut A, B, C. Berarti sudut ini. Nah, menentukan sudut itu gimana pakai vektor? Ya, sebutlah sudutnya theta itu. Mana? Sudut pakai vektor. Bikin vektor BA, itu ya, BA kali vektor BC sama dengan panjang BA kali panjang BC kali cos theta. Rumus jangan lupa tuh rumus cosinus untuk vektor. Gitu ya. Jangan terbalik ya, jangan AB ya. AB nanti arahnya beda. Ini kan pusatnya di sini, ini sudut tetanya jadi BA kali BC sama dengan panjang BA kali panjang BC kali kosinus sudut. Alfa di situ, sorry. Nantilah alfa. Udah tinggal masukin aja. BA itu vektor ujungnya A, pangkalnya B, tinggal dikurangi. Jangan terbalik. Ujung kurangi pangkal. BA berarti yang A kurangi B. Yaitu 4 kurangi 1, 3, 4 gitu ya. Nah. BC, C kurangi B itu. Dapat ini. Tapi tulis sebagai vektor ini ya. Ini panjangnya. Tingtung, buka aja langsung. Cari vektor proyeksi U. U-nya diketahui pada V. Udah tinggal pakai rumus. Apa rumusnya tadi? Projection dari U
pada V. Itu rumusnya apa tadi? Kaliin dulu UV atau VU sama aja ya. UV. Terus bawahnya apa? U pada V. Berarti kelipatan V nanti hasilnya, betul? Ya ini V semua panjangnya aja. V. Udah tinggal dihitung aja itu mah. Kaliin hitung. Del. Ini nggak usah ditulis. Del. Ini nggak mau dihapus. Nah ini ada panjang V kali panjang V. Saya hitung dulu panjang V-nya. Panjang V ya ini kuadrat tambah ini kuadrat tambah ini kuadrat diakarkan. Tinggal masukkan saja di sini ngitung doang. Toeng jadi lah gitu ya. Nah itu udah vektor proyeksi. Sekarang kita membahas persamaan bidang di ruang. Contohnya nanti persamaannya. Gampang idenya. Yang susah ide awalnya. Harus gimana gitu. Begitu tahu, udah bawahnya ngitung. Gini. Apa yang diketahui, apa yang mau dihitung gitu ya. Gini. Perhatikan bidang V yang warna merah. Titik P. Koordinatnya diketahui tertentu, titik tertentu di bidangnya. Kalau bidang meja ini, titiknya koordinatnya udah tertentu. Tapi ini di ruang ya. Ini. X0, Y0, Z0 tahu. Kemudian diketahui lagi vektor N. Komponennya ini tegak lurus dari V. Jangan dibayangkan N itu harus nempel sama P ya. N tuh boleh aja di sini juga N. Kan vektor tuh kalau digeser-geser asal arahnya tetap ya dia sama. Asal arah dan panjangnya tetap. Jadi ini untuk memudahkan memang saya tempelin N dengan P-nya. Nah, mau dihitung persamaan bidang V ini yang merah. Pengen keluar persamaannya. Persamaan bidang tuh bukan vektor nanti. Kan persamaan garis juga AX tambah BY sama dengan C gitu. Misalnya 2X tambah 3Y sama 4 gitu. Ya persamaan bidang juga sama kayak persamaan garis cuma ada X, Y, Z-nya. Nah idenya nanti selalu gini. Jadi untuk membentuk persamaan bidang itu harus ada titik yang dilalui bidang, titik tertentu, angkanya harus tahu, dan satu buah vektor normal. Yaitu vektor normal itu vektor yang tegak lurus bidang. Vektor normal tuh nggak tunggal ya. Contohnya bidang meja ini, vektor normalnya bisa ini. Bisa juga yang lebih panjang. Bisa juga yang ke bawahnya. Vektor normal. Nah, yang diperlukan satu buah vektor normal dan titik tertentu di bidang. Nanti persamaan bidangnya bisa dihitung. Nah, prinsipnya gini. Nanti kalau lupa rumus akhirnya, selalu gini, gampang begitu. Tek, gini gampang dah. Kita ambil Q sembarang titik pada bidang. Ambil titik Q ini. Warna apa ya? Hijau ya. Ini Q. Tapi Q bukan tertentu. Sembarang. Ini Q. Jangan. Dan belum bisa dikasih angka. Kita nggak tahu. Maka PQ tegak lurus dengan N. Betul? PQ sama N saling tegak lurus. Betul? Ya ini kan tadi N vektor normal. Kalau sekarang di sini ada segmen garis gitu atau vektor, pasti ini vektor ini tegak lurus terhadap ini kan? Kan vektor ini bisa digeser-geser. Semua segmen garis di bidang pasti tegak lurus terhadap N.
Nah, gitu. Bentuk vektor PQ. Saya bentuk vektor PQ. Nah, itu. Maka PQ tegak lurus normal. Pokoknya si N mah tegak lurus semua vektor yang ada di bidang yang manapun. Sehingga PQ kali N 0. Udah, tinggal dihitung aja ini mas sisanya. PQ apa? Titik Q kurangi titik P kan? N udah diketahui ini. Ini nih udah diketahui nih. Ini memang dalam XYZ, biarin aja. Wah, gitu. Kaliin keluar persamaan bidangnya. Ya, ini PQ adalah titik Q dikurangi titik P. Hitung. Cuma ngitung aja tuh. Keluar persamaan bidangnya. Atau bisa juga ditulis gini. Kenapa saya tulis gini? Karena ini AX 0, BY 0, CZ 0, semua diketahui angkanya, pindah aja ke ruas kanan. Dah, itu persamaan bidangnya. Kenapa ini persamaan bidang? Kok aneh? Karena yang paling bawah ini, yang ini atau yang ini, itu kan persamaan dalam XYZ, di mana XYZ itu tadi titik sembarang di bidang. Jadi XYZ yang di sini adalah meskipun sembarang titik, XYZ ini harus pada bidang. Dari awal XYZ itu diambil di bidang. Banyak titiknya, tentunya banyak sekali. Jadi ini tak lain persamaan bidang. Ngomong apa cina ya? Nggak paham. Si Rasya udah nguap aja. Hah? Vektor mah harus sambil mikir, kalau nggak bisa. Oke, paham? Hah? Hah? Oke. Kalau udah paham, ini sedikit tambahannya. Kalau saya punya persamaan bidang seperti ini, vektor normalnya tuh mana? Hah? Cepet nih, udah 35. Hah? Samain dengan yang atas. Persamaan bidang seperti ini, vektor normalnya mana? Tebak aja kalau nggak tahu berapa. Ini persamaan bidang tuh kayak gini. Asal usulnya dari sini. Kalau sekarang ada persamaan seperti ini, vektor normalnya mana? Hah? Berapa? 2 min 3 4. Ruas kanannya ini berapapun nggak pengaruh. Ya, jadi koefisien X, Y, Z-nya aja. Perlu kadang-kadang diberikan persamaan bidang, harus membentuk bidang lain yang sejajar melalui titik yang lain. Nah, vektor normalnya itu harus ditentukan. Begitu. Jadi ingat, persamaan bidang itu perlunya titik dan vektor normal. Caranya, pilih titik lain di bidang, bentuk vektor. Kali vektor normal, 0. Hitung aja udah ke bawahnya. Ngantuk jam segini. Nanti tidur malam pisan.